Jadi satu pertanyaan, apakah nanti kalau sudah keluar bulan Ramadan kita tinggalkan Ramadan, kemudian selesai habis perkara begitu atau bagaimana? Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memang Ramadan melaksanakan sholat tarawih beberapa hari tertentu saja, tidak seluruhnya. Ya. Nah, namun beliau senantiasa melakukan qiyamul lail itu hampir sepanjang hidup beliau. Itu melaksanakan qiyamul lail. Sholat tengah malam itu menjadi tradisi dan kebiasaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita khawatir Pak. Ya. Jangan-jangan kita ini masuk euforianya orang berlebaran. Ya. Sudah selesai Ramadan, selesai segala-galanya kan, rusak kan begini caranya. Mohon maaf, yang semula istiqomah berjamaah di masjid timbul penyakit lama malas untuk berjamaah di masjid. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ba'dah. Hadirin para bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Raudhatul Falah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Kita berada pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Betul Pak? Alhamdulillah ya. Di mana konsentrasi saudara-saudara kita, kebanyakan para jamaah sudah agak melonggarkan ya intensitasnya di dalam melaksanakan aktivitas, terutama di malam-malam Ramadan ya. Tapi mudah-mudahan saja untuk seluruh jamaah Raudhatul Falah kita semuanya masih tetap istiqomah ya. Istiqomah di dalam melaksanakan segala apa yang menjadi cita-cita kita semua untuk menyempurnakan, sekali lagi berusaha untuk menyempurnakan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya pada kita, pada keluarga kita, pada seluruh warga masyarakat kita, diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari malapetaka dan bencana, dan mudah-mudahan wabah pandemi Covid yang sampai dengan saat ini kiranya masih banyak dirasakan di antara saudara-saudara kita. Semoga Allah berkenan untuk cepat untuk menghilangkan dan mengangkatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, para bapak dan saudara terhormat, ini ada jamaah ibu-ibu Pak ya? Ada jamaah ibu-ibu? Oh, ada. Ya. Ya. Alhamdulillah. Saya rasanya seperti nostalgia Pak. Datang di masjid ini. Benar-benar saya merasa agak kaget karena dikontak, dihubungi oleh takmir masjid ini beberapa waktu yang lalu. Dan sebenarnya sudah sangat lama saya tidak pernah sholat di masjid ini. Pada awal-awalnya dulu masih di era 80-an.
di era 80-an. Saya pernah tinggal di Jalan Baratajaya kurang lebih 10 tahunan. Itu tiap hari kalau berangkat kerja lewat sini, Pak. Lewat Beratang Gede ini. Iya. Jadi saya tahu persis riwayat dan sejarahnya masjid ini dari awal. Saya dulu stafnya Allahyarham Bapak Dr. Taufik, ya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Saya termasuk santrinya Pak Taufik ini. Ya, mudah-mudahan beliau termasuk orang yang dimuliakan Allah ya di sisinya ya. Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mathu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para jamaah yang terhormat, barangkali saya tidak perlu banyak untuk memberikan tausiah, sedikit ajalah. Yang penting bagi kita sekarang ini, pada saat-saat akhir ini, kita merenungkan ya betapa kemuliaan Ramadan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, di mana saja di antero jagat ini orang sangat mengagungkan bulan suci Ramadan dengan segala aktivitas ibadah. Bukannya di negeri kita, di negeri jiran, di mana sajalah. Ya, dan syiar itu kelihatan sekali. Yang jadi pertanyaan, nah ini yang jadi masalah, apakah nanti pasca Ramadan, nah betul, usai Ramadan kita ini masih peduli, ya, masih istiqomahkah, ya, untuk tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah semacam ini, sholat berjamaah, tadarus tilawah Al-Quran, ya, lantas apa? Memberikan infak, sodakoh dan lain-lain, ya. Artinya segala sifat kemuliaan itu, ya, menjadi tradisi dan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Jadi satu pertanyaan, apakah nanti kalau sudah keluar bulan Ramadan kita tinggalkan Ramadan, kemudian selesai habis perkara begitu atau bagaimana? Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memang Ramadan melaksanakan sholat tarawih beberapa hari tertentu saja, tidak seluruhnya. Ya. Nah, namun beliau senantiasa melakukan qiyamul lail itu hampir sepanjang hidup beliau. Itu melaksanakan qiyamul lail. Sholat tengah malam itu menjadi tradisi dan kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita khawatir, Pak. Ya. Jangan-jangan kita ini masuk euforianya orang berlebaran. Ya. Sudah selesai Ramadan, selesai segala-galanya kan? Rusak kan begini caranya. Mohon maaf, yang semula istiqomah berjamaah di masjid, timbul penyakit lama malas untuk berjamaah di masjid. Yang semula selama Ramadan, ya, disiplin untuk tilawah Al-Quran, ya, usai Ramadan sudah gak pernah buka-buka Quran lagi. Yang dibacanya cuman koran. Ya, atau di medsos. Tiap hari mulai bangun tidur sampai berangkat tidur lagi, ya, dengan medsosnya, dengan WA, dengan SMS, dengan Instagram, ya, dengan Facebook dan lain sebagainya. Ya, saya khawatir sekali kebiasaan semacam ini akan kambuh nanti setelah kita pasca Ramadan. Ya. Inilah hadirin para jamaah, di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat uzlaha min ba'di quwwatin ankasa.
angkasa, sa, bukan sin. Ya, nah itu. Ya, al-ayah. Terjemahan ayat ini kurang lebih saya bacakan apa yang ada di dalam terjemahan Al-Quran ini. Ini kecil-kecil tulisannya, Pak. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, jadi ini sebuah ilustrasi di dalam Al-Quran, gambaran seseorang yang menekuni perbuatan-perbuatan yang baik. Dicontohkan di sini dalam rangka apa? Memintal benang, menenun kain sarung, anggaplah begitu. Ya, gampang mudahnya seperti itu, Pak. Bapak tahu orang menenun sarung itu? Di daerah saya, di daerah Gresik, itu banyak, Pak. Alat tenun bukan mesin, ATBM itu. Ya, dipakai kaki aja, pakai kaki, pakai tangan. Itu sarung satu dari mulai pagi sampai sore itu kira-kira 2-3 hari. Kalau sarungnya lebih bagus lagi, lebih lama lagi, Pak. Lebih lama lagi. Iya. Lah ini Al-Quran memperingatkan, jangan kamu seperti perilakunya wanita-wanita pemintal benang itu. Begitu telah menjadi sarung yang baik, dia cerai-beraikan hasil tenunnya itu. Dia rusak. Nah. Paham? Paham, Pak ya? Masuk? Nah, alhamdulillah. Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau kita sudah menanam kebaikan, kebaikan itu harus bisa dipertahankan dengan baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Mohon maaf, Pak ya. Ini akhir puasa ya, suara agak terganggu ini. Ya Allah, wa ahsin. Apa itu perintah Allah? Berbuat baiklah kamu. Berbuat baik kok pakai disuruh, Pak. Biasanya kan kalau disuruh kita otomatis gitu. Betul? Betul begitu? Iya. Berbuat baik tidak usah pakai disuruh, otomatis lah kita itu. Tapi Al-Quran memerintahkan wa ahsin, berbuat baiklah kamu. Ya. Kama ahsanallahu ilaika, sampai Allah mencontohkan sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Coba apa yang kurang diberikan Allah pada kita? Tidak ada, Pak. Maha sempurna. Maha sempurna. Ya Allah. Apalagi kalau kita melihat anatomi tubuh kita ini, jasad kita ini, ya Allah, terganggu sedikit saja. Tidak usah besar, Pak. Yang paling kecil saja, syaraf kita, ya, satu aliran syaraf di dalam jasad kita, tubuh kita ini, ya Allah, itu akan terganggu seluruh sekujur tubuh kita ini. Betul? Betul? Apa yang kita rasakan sekarang ini? Kita duduk nikmat, berdiri nikmat, tiduran nikmat. Ada orang yang gak bisa duduk. Ya, ya Allah, kan sudah sulit untuk bisa duduk seperti panjenengan bersilap ini, susah. Iya, iya. Mohon maaf, ini tadi saya ketemu Kiai Said ini. Ya, ya, alhamdulillah. Ya Allah, ini teman lama itu, guru saya itu. Ya Allah. Ya, sampai dalam surat Az-Zariyat itu ada ayat yang memperingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubasirun. Ya, terhadap apa yang ada di dalam tubuhmu, jasadmu, fisikmu, jiwamu. Afala tubsirun, tidakkah kau perhatikan dengan seksama semua itu? Ya Allah. Hadirin para jamaah, makanya Allah ingatkan wa ahsin, berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik pada kamu sekalian.
Betul? Betul Pak? Ya Allah, mari hadirin para jamaah ya. Peringatan terakhir dalam ayat ini akhir surat Al-Qasas, wala tabghil fasada fil ardh. Wala tabghil fasad. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan, apapun yang namanya kerusakan. Jangan. Tidak boleh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah sangat tidak mencintai, tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Nah inilah hadirin para jamaah, para bapak dan saudara sekalian. Jadi inti dari tausiah pada pagi ini, mudah-mudahan kita semuanya beranjak begitu usai Ramadan memasuki kita Syawal. Syawal itu artinya meningkat, Pak. Peningkatan. Ramadan ini kan kita anggaplah membakar seluruh dosa-dosa kesalahan kita bakar habis di bulan suci Ramadan, jadi orang yang bersih memasuki satu Syawal, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar ya, kembali pada fitrah kesucian kita ya. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Mudah-mudahan hadirin para jamaah, para bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, kita semuanya tetap diberikan taufik hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sehat, sejahtera lahir dan batin, dan termasuk orang-orang yang selamat sampai akhir hayat kita, memperoleh husnal khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya mujibas sa'irin ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.